Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Inna allaha la yanzi'ul ilma illa biqabdil ulama. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berislam, nikmat beriman, nikmat bertakwa, nikmat berdakwah, nikmat berukhuwah, nikmat berkeluarga, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah tersebut saking banyaknya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada ayat dalam Al-Quran yang disebut ayat Bashiron dan juga ayat Nadhiron. Apa yang dimaksud dengan ayat Bashiron? Yaitu ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Seperti Allah memberi kabar kepada orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya ayat Bashiron. Biasanya ayat Bashiron selalu bergandengan dengan ayat Nadhiron. Allah akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dan orang-orang kafir ke dalam neraka. Orang-orang kafir ke dalam neraka itu ayat Nadhiron atau peringatan. Maka tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah sebagai Bashiron wa Nadhiron. Rasulullah diberi tugas oleh Allah sebagai Bashiron, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan Nadhiron kepada orang-orang yang fasyik, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Itu Rasulullah juga berdakwah. Dakwahnya Rasulullah adalah dengan Nadhiron, dengan memberi peringatan. Sebagai salah satu perhatian Rasulullah terhadap perintah sholat misalnya. Tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir kecuali sholat. Orang yang meninggalkan sholat tidak diragukan lagi kekafirannya. Ini batas antara iman dan kekafiran.
Tapi dalam hadis ini tidak menunjukkan langsung bahwa yang meninggalkan sholat itu kafir. Tetapi yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan betul-betul menolak kebenaran, itulah yang kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah sholat, dia melaksanakan sholat dengan isyarat saja, itu pun diperbolehkan. Makanya misalnya ketika kita sedang sakit, sholatlah dengan berbaring. Ketika kita tidak mampu berdiri, sholatlah dengan duduk. Ketika kita tidak bisa berduduk, sholatnya dengan berbaring. Bahkan sampai dengan isyarat. Nah, dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang memberikan basyiron, memberikan kabar gembira. Bagaimana caranya kita mengetahui ayat itu sebagai kabar gembira kepada kita? Maka kita harus sedikit memahami makna dari ayat tersebut. Jadi jangan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga harus belajar memahami maknanya atau terjemahnya. Nah, di sini sudah ada terjemahnya dan juga ada ayatnya. Jadi sedikit-sedikit kita merenungkan, kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali coba membaca ayat dengan terjemahnya. Atau kita mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh qori yang merdu, yang ada artinya langsung. Misalnya dia membaca surah Al-Fatihah langsung diartikan gitu. Kalau kita mendengarkan arti-arti tersebut, nanti kita akan memahami, oh ini ayat basyiron, oh ini ayat nadhiron. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kewajiban kita di zaman atau di era dakwah kita ini sekarang adalah, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dakwah kita. Karena tantangan dakwah semakin kesini semakin berat ya. Istilahnya kalau dulu zaman kuda gigit besi, sekarang sudah zaman kuda makan roti. Beda tantangannya ya. Kalau kita berebut dengan kuda makannya dulu, kalau sekarang, kalau dulu masing-masing. Jadi tantangan dakwah harus kita hadapi yang pertama dengan meningkatkan kapasitas keilmuan. Dan juga kapasitas spiritual. Dan juga kapasitas mental. Nah, kalau kita menghadapi kendala musim aja tidak sanggup misalnya gitu, atau menghadapi kendala yang ada dari diri kita aja tidak sanggup untuk menjalankan dakwah, maka tentu tantangan-tantangan yang lainnya kita tidak akan diberikan oleh Allah. Justru Allah memberikan tantangan, disitulah Allah memberikan pahala yang besar gitu. Maka kita harus senantiasa memotivasi diri untuk tetap semangat. Belum lagi kalau kita diberikan amanah di pemerintah misalnya sebagai pejabat RT, RW, atau menjadi kepala sekolah, atau menjadi kabag, kepala bagian. Nah, dakwah kita justru semakin berat menghadapi orang-orang yang ada di dalam kantor. Kalau ngadapin ibu-ibu
Mah enak kita cuma baca kitab aja di depan ibu-ibu. Pokoknya ngomong apa aja, ibu-ibu mah percaya aja. Yang penting ada kitabnya, ada baca, bawa buku gitu. Tapi kalau berhadapan dengan dakwah yang realistis gitu, di dalam lingkungan kerja, di dalam kehidupan nyata itu jauh lebih berat. Kita mengajak orang sholat duhur berjamaah aja teman dengan teman sekantor, kita nggak berani. Apalagi ngajak kepala sekolah. Syun. Apalagi kalau kepala dinas datang ke sekolah pas waktu duhur. Ayo Pak, kepala dinas kita sholat dulu berjamaah. Kapasitas kita nggak berani semacam itu. Seharusnya kepala dinas yang ngajak. Ayo anak buah saya kita semuanya kita sholat duhur dulu berjamaah baru kita ngobrol. Itu sih begitu. Ini mah lewat bae, sholat lewat. Nah, jam 2. Bentar lagi ya, 5 menit lagi ya. Ngobrol terus. Nah itulah dakwah. Dakwah sesungguhnya yang di dalam lapangan itu kita. Makanya kita harus kembali kepada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang dikatakan kata Imam Hasan, Kiai Hasan, kewajiban kita itu sebenarnya lebih banyak daripada waktu yang diberikan oleh Allah. Itu dakwah secara realita memang seperti itu tantangannya. Yang kedua, dalam menghadapi tantangan dakwah ini kita juga perlu meningkatkan kapasitas penghasilan ya, ekonomi. Maka nanti ya muncul yang namanya koperasi ya. Kita sambut. Sudah ada arahan koperasi, tapi koperasi yang jangan tukcing. Atau tukbar ya. Bayar. Dibentuk langsung bubar. Duitnya kemana? Nggak pada bayar ininya. Nggak pada bayar. Karena pengurusnya tidak profesional. Nah ini kita harus belajar makanya. Meningkatkan kapasitas ilmu, meningkatkan kapasitas iman, meningkatkan kapasitas spiritual, dan juga meningkatkan kapasitas ekonomi. Karena kos dakwah ke depan itu lebih mahal lagi. Kalau untuk menjadi bupati 20 miliar, kita tidak sanggup ya. Sekarang kos dakwah itu memang betul-betul ya, betul-betul mahal. Nah, tapi yang jadi pola pikir kita jangan mahal atau tidaknya. Seberapa kontribusi kita? Walaupun hanya 15.000 sebulan, kalau kita betul konsisten kontribusi, itu di hadapan Allah itu luar biasa gitu. Orang ini konsisten gitu. Orang ini benar-benar ikhlas segitu. Allah akan kasih keberkahan yang begitu banyak gitu. Karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu kepada orang-orang yang betul-betul tulus mengikuti dakwah itu pasti akan terwujud. Gitu. Ini ada satu ayat surat Al-A'raf ayat 51 sebagai namanya contoh daripada ayat Naziron sebagai peringatan. Yang artinya orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendaguro, maka mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari kiamat, nah ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba wa gharatuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yahdharun. Ini ayat nadhiron buat kita nih. Jangan sampai kita masuk ke dalam ayat-ayat ini, yaitu orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai lahwan, permainan dan sendaguro. Ketika kita menjadikan agama Allah sebagai lahwan dan sendaguro, maka Allah akan melupakan nanti sebagaimana kamu melupakan tugas-tugas kamu di dunia ini, gitu. Ya. Di hari kiamat, pamakanu bi ayatina yahdharun. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ini sebuah peringatan kepada kita agar kita jangan sampai menjadikan agama ini sebagai lahwan wala'iban. Akhirnya kita wa gharatuhumul hayatud dunya. Artinya kita tertipu oleh kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya tadi? Yaitu tadi kita harus menguatkan dua hal. Yang pertama adalah keimanan, keilmuan itu, dan juga spiritual itu satu. Yang keduanya adalah meningkatkan kapasitas ekonomi atau iktisadiyah yang sedang dicanangkan sekarang. Yaitu diharuskan membuat apa yang namanya koperasi. Atau kita berkecimpung dengan koperasi yang ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita berdakwah di situ. Bagaimana menjadi orang yang amanah, gitu. Menjadi keran-keran kebaikan bagi masyarakat. Sehingga ketika kita menjadi keran-keran kebaikan, insya Allah kedepannya kos dakwah itu bisa dikurangin, gitu. Ya, bagaimana perjuangan Abu Bakar yang menginfakkan hartanya seluruhnya. Kemudian Umar menginfakkan hartanya sebagiannya. Kemudian Ali, Utsman menginfakkan hartanya. Itu contoh kos dakwah yang betul-betul perlu kita fahami, gitu. Ya, kalau kita baru mengeluarkan istilah bensin, insya Allah Allah ganti langsung. Kalau kita baru mengeluarkan infak sedikit, insya Allah akan ganti yang lebih banyak. Itulah saudaraku yang dapat disampaikan. Pada intinya yang pertama adalah bahwa dalam Al-Quran itu terdapat ayat basyiron dan ayat nadhiron. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kabar gembira dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang peringatan agar kita tidak jatuh kepada wa gharratuhumul hayatud dunya, tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau kita tertipu kehidupan dunia, segeralah kita membaca ayat-ayat yang memberikan kabar gembira. Demikian, apa yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap bisa istiqomah dan tetap bisa meningkatkan keimanan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Jajid. Alamatun akhirnya berkaitan dengan surat yang berkaitan dengan basyiron dan nadhiron. Basyiron yaitu membawa kabar gembira, dan nadhiron berarti memberikan peringatan bahwasanya Allah mengutus Rasul nantinya ke muka bumi ini pasti akan memberikan sebuah berita tentang kabar gembira maupun sebuah peringatan. Dalam hal dakwah tadi disebutkan bahwa surat Al-A'raf bahwasanya penghuni neraka adalah mereka yang senantiasa menjadikan agama mereka hanya sendagurau, ya. Nah, ini
kemudian kita megah dalam hal keduniaan. Oleh karenanya ini sebagai kader dakwah, agar kita tidak termasuk dalam hal tersebut, oleh karenanya kita harus biasa meningkatkan kapasitas dakwah. Yang pertama adalah pasti meningkatkan spiritual, kemudian keilmuan dan mental ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kapasitas penghasilan kita ya, ekonomi. Nah, ini penting bagaimana para sahabat-sahabat Nabi meningkatkan ekonominya sehingga bisa hartanya banyak untuk dijadikan melalui jalan dakwah. Oleh karenanya, nah ini salah satu bentuk meningkatkan kegiatan ekonomi disinggung kewajiban kita sebagai di daerah Pandeglang ini itu harus membentuk sebuah usaha ya, yang namanya koperasi. Walaupun koperasinya belum terbentuk ya, sudah terbentuk cuma terseok-seok ya, karena ini ada terkait dengan hal kepercayaan ya. Karena kita beberapa kali membuat koperasi, tetapi ini terbentur dengan ketidakjelasan. Nah, itu mungkin salah satu bagian kenapa ada sedikit ketraumaan ya para anggota kita ini untuk mengikuti koperasi itu. Tetapi memang ini harus digalakan lagi koperasi, karena ini perintah ya dari atas supaya kita membuat sebuah lembaga ekonomi. Karena memang ternyata dana-dana dakwah itu membutuhkan dana, walaupun kita kesampingkan terkait dengan harta untuk berdakwah, tetapi ternyata itu sangat penting ya, seperti halnya dalam sirah nabawiyah bagaimana mereka memberikan semua hartanya untuk jalan dakwah, para sahabat Nabi dan lain sebagainya. Mungkin itu ya terkait dengan ringkasan kalimatun nakib. Baik,